Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Aini dengan NIM 2130202329 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dari mata kuliah Historiografi Islam dengan judul Pendekatan dalam Historiografi dengan dosen pembimbing Ibu Masnun Baiti MPD. Berikut penjelasan saya. Pendekatan dalam historiografi. Pengertian historiografi adalah historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang artinya sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Jadi historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki metode penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan dan diukur kebenarannya. Dalam buku Metodologi Sejarah karya Heru Samsudin, metode merupakan suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek yang diteliti. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah sebagai berikut. Yang pertama, heuristik. Heuristik secara harfiah berasal dari bahasa Yunani heurisen yang artinya memperoleh atau mendapat. Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. 2. Kritik. Kritik merupakan tahapan untuk menguji kebenaran dari sumber sejarah tersebut. 3. Interpretasi adalah tahap penafsiran data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi fakta sejarah harus dilakukan dengan objektif. 4. Historiografi merupakan cara penulisan atau pelaporan penelitian sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data-data yang telah dianalisa. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Pendekatan kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing, yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keislaman dengan menggunakan pendekatan historis sebagai salah satu alat untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Pentingnya pendekatan ini mengingat karena rata-rata disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah, baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi, dan format peristiwa yang terjadi. Dalam studi Islam, dikenal adanya beberapa metode yang dipergunakan dalam memahami Islam. Penguasaan dan ketepatan pemilihan metode tidak dapat dianggap sepele, karena penguasaan metode yang tepat dapat menyebabkan seseorang dapat mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Di antara metode studi Islam yang pernah ada dalam sejarah, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama yang lainnya. Dengan cara yang demikian akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dan utuh. 2. Metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang nampak dalam kenyataan historis, empiris, dan sosiologis. Sedangkan metode teologis normatif digunakan untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab suci. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menungkik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau kelarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama,
karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.